Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Pertanyaan, mengapa harus begitu? Bukankah cukup dengan mengatakan, hendaklah kamu mengasihi Tuhan Allahmu? Bukankah kasih itu otomatis memberikan segalanya? Mari kita lihat latar belakangnya. Dorongan tentang pentingnya mengasihi Tuhan pertama kali diungkapkan di dalam 10 hukum. Ketika itu orang Israel baru dikeluarkan Tuhan dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Keluaran 20 ayat yang ke-6 katakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sekarang di dalam kitab Ulangan, 40 tahun kemudian Musa melihat begitu banyak pengalaman pemberontakan yang dilakukan orang Israel. Dan sekarang mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Sikap seperti apakah yang mereka patut kembangkan di dalam hubungan dengan Tuhan? Musa katakan di dalam Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada 2 hal yang penting di sini. Yang pertama, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Hal ini sangat penting. Bayangkan ketika itu Israel dikelilingi oleh berbagai ilah, dewa dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Sekarang ini kita juga dikelilingi oleh berbagai ilah dan dewa juga, bukan? Siapakah ilah dan dewa di zaman now? Segala sesuatu yang dapat menjadi sumber kesenangan, sumber perlindungan, dan sumber kekuatan, serta sumber pertolongan. Itulah dewa harta, karir, dewa seks, dewa entertainment. Hubungan sejati dengan Tuhan tidak boleh direndahkan oleh dewa-dewa ini, sedikit pun. Seperti seorang suami atau istri tidak boleh direndahkan oleh siapapun yang mungkin nampaknya lebih hebat dari segi apapun. Yang kedua, perhatikan, 3 kali kata segenap muncul. Kasihilah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa maksudnya? Artinya hubungan kasih dengan Tuhan tidak boleh setengah-setengah, harus total. Begini saudara, banyak umat Tuhan yang merasa sudah mengasihi Tuhan dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Memberikan kebaikan dengan menyumbang pembangunan bait suci. Memberikan kebaikan dengan memelihara hukum Tuhan. Memberikan kebaikan dengan cara menguduskan sabat Tuhan. Memberikan kebaikan dengan cara tidak makan makanan haram. Dan lain-lain. Tetapi 40 tahun perjalanan mereka di padang belantara menunjukkan bahwa sesungguhnya di dalam melakukan berbagai kebaikan itu banyak umat Tuhan yang sesungguhnya tidak mengasihi Tuhan. Saudara, ternyata cinta itu bukan hanya sekedar mengalirkan kebaikan. Ada banyak orang tua yang mengalirkan berbagai kebaikan kepada anaknya. Ada banyak anak yang mengalirkan banyak kebaikan kepada orang tuanya. Ada banyak orang yang mengalirkan berlimpah kebaikan kepada istri, suami, kepada banyak orang. Padahal mereka tidak memiliki cinta, kasih, dan sayang. Kenapa? Karena kasih lebih dari sekedar aliran-aliran kebaikan. Kasih, cinta, sayang adalah pengabdian. Itu adalah pemberian seluruh hidup kita secara total kepada Tuhan. Juga kepada orang-orang yang harus kita cintai. Tuhan telah membuktikan cinta sejatinya kepada kita ketika mengutus Yesus datang ke dunia. Menderita, sangat tersiksa oleh aniaya, bahkan disalib sampai mati. Itulah cinta sejati. Itulah pengabdian. Untuk orang yang kita kasihi, kita harus siap untuk tinggalkan kepentingan kita. Berkekurangan, bahkan mengorbankan yang terbaik yang kita miliki demi menghidupkan orang. Istri, suami, orang tua, sahabat, atau siapapun. Kepada Tuhan apalagi kita harus rela kehilangan segala sesuatu, apapun, demi membawa kemuliaan Tuhan, demi menyatakan kebenaran Tuhan, demi menyelesaikan rencana Tuhan bagi kita dan bagi dunia. Itulah kasih, itulah pengabdian, itu
keren.